Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan kita akan melakukan praktik klarifikasi menggunakan algoritma random forest dengan dataset KC House Data. Nah, tujuannya yaitu untuk memprediksi apakah harga rumah termasuk kategori high prince atau low prince berdasarkan beberapa fitur numerik. Nah, di sini yang pertama yaitu import library. Nah, kita melakukan import library seperti Pandas, NumPy, eh, Matplotlib, serta Seaborg. Library-library ini diperlukan untuk membaca dataset, untuk melakukan processing, membangun data random forest, serta melakukan evaluasi model. Setelah dijalankan, muncul pesan library berhasil diimport yang menandakan bahwa semua library sudah siap untuk digunakan. Yang kedua yaitu upload dan load dataset. Di sini, di sini di load dataset dengan dataset KC House Data CSV. Nah, pada output di sini, output pertama yaitu menampilkan 5 baris teratas untuk memastikan dataset sudah terbaca dengan benar. Ini. Lalu yang kedua yaitu eh, di sini terlihat ada berbagai informasi seperti rumah, informasi rumah seperti SKFT lot, floor, waterfront view, grade, dan lain-lain. Nah, kemudian pada output info di sini terlihat bahwa dataset memiliki kolom, 21 kolom dan eh, 21.612 baris tanpa missing value. Nah, tipe datanya juga eh, sudah sudah sesuai, sebagian besar kolom adalah numerik sehingga cocok untuk proses klasifikasi. Yang ketiga yaitu data preparation atau cleaning. Nah, pada tahap ini kita membentuk label klasifikasi apakah rumah termasuk kategori high, at- high prince atau low prince dengan membandingkan harga masing-masing rumah dengan nilai median. Nah, di sini hasil outputnya menunjukkan bahwa jumlah high prince yaitu 10.749 serta untuk low prince-nya yaitu 10.864. Nah, distribusi kelas terlihat cukup seimbang sehingga model dapat belajar dengan baik tanpa bias ke salah satu kelas. Selanjutnya yaitu fitur numerik. Nah, kita di sini kita memilih fitur-fitur numerik yang paling relevan untuk memprediksi harga rumah. Nah, dalam analisis ini, fitur yang digunakan antara lain yaitu SKFT Living, Bedroom, Bedroom, SKFT Lot, Floor, Grade, SKFT Above, dan FKST Basement. Nah, output menampilkan contoh isi variabel X, yaitu data fitur, dan Y, yaitu label high price. Ini memastikan bahwa fitur dan label sudah termasuk dan siap digunakan untuk permodelan.
Nah, yang kelima yaitu train test split. Di sini kita melakukan train test split dengan membandingkan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Hasilnya di sini untuk train setnya yaitu 17290 dan untuk test setnya yaitu 4323. Nah, pembagian ini penting supaya model bisa dilatih menggunakan data training, lalu dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keenam yaitu train random forest. Tahap berikutnya ini train random forest, yaitu melatih model random forest. Model ini menggunakan beberapa pohon keputusan yang digabungkan untuk membuat prediksi yang lebih stabil. Pada output di sini muncul training selesai, yang artinya proses pelatihan model berhasil dan model sudah siap untuk digunakan. Lalu yang ketujuh yaitu evaluasi model. Nah, setelah model selesai dilatih, langkah berikutnya yaitu melakukan evaluasi menggunakan data testing. Pada bagian ini kita melihat lima matriks lima matriks utama yaitu ada accuracy, precision, recall, F1 score, ROC sama AUC. Nah, hasilnya yaitu accura- accuracy sebesar 0,78, artinya 78% prediksi model tepat. Untuk precision 0,78 menunjukkan bahwa dari seluruh rumah yang diprediksi high prints, sekitar 78% benar-benar high prints. Untuk recall yaitu 0,77. Berarti model berhasil menemukan sekitar 77% dari seluruh rumah yang benar-benar high prints. Selanjutnya F1 yaitu 0,77 yang menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Untuk ROC AUC ada di 0,86 yang menandakan kemampuan model dalam membedakan kelas tinggi dan rendah cukup kuat. Nah, di sini kita melihat visualisasi confusion matrix. Di sini terlihat bahwa model memprediksi 1719 rumah low prints dengan benar dan 1662 high prints dengan benar. Namun masih terjadi sekitar 454 kesalahan prediksi di kelas high dan 488 kesalahan di kelas low. Secara keseluruhan, confusion matrix ini menunjukkan bahwa random forest bekerja cukup baik, walaupun masih ada error yang wajar untuk dataset yang kompleks seperti harga rumah. Selanjutnya yaitu ROC curve. Nah, eh, dari grafik ROC ini menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate untuk berbagai tri- threshold. Nah, pada grafik terlihat kurva yang melengkung jauh ke arah kiri atas. Ini melengkung ke kiri atas. Nilai AUC yang menunjukkan 0,86
menandakan bahwa model memiliki kemampuan pemisahan kelas yang sangat baik. Semakin besar nilai AUC, semakin bagus model dalam membedakan antara rumah high prince dan low prince. Selanjutnya di sini yaitu future imports. Di sini output terakhir yaitu dari future important. Dari grafik terlihat bahwa fitur yang paling berpengaruh adalah SKFT load, eh, FKFT living, FKFT above, dan grade. Nah, fitur ini em, memang fitur-fitur ini eh, memang masuk akal karena ukuran rumah, kualitas bangunan, dan luas lahan sangat relevan dalam menentukan harga. Serta fitur lain seperti bedroom, SKFT basement, dan floor juga memberikan kontribusi tetapi tidak sebesar fitur utama tersebut. Nah, dengan informasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa model tidak hanya memberikan prediksi, tetapi juga membantu memahami faktor-faktor penting yang mempengaruhi harga rumah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk algoritma random forest dari dataset Kasih House. Eh, Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.